Halo teman-teman sekalian, salam komputer. Kembali lagi bersama saya di sini sebatas Toolman. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi lagi mengenai cara penginstalan Windows 10. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan virtual machine, teman-teman. Nah, jadi yang baru tahu apa itu virtual machine? Itu virtual machine itu ibarat komputer ya teman-teman. Itu komputer yang ada di dalam komputer Anda. Nah, jadi nanti virtual machine ini itu bisa diinstal sistem operasi seperti Windows ataupun Linux. Nah, untuk virtual machine yang familiar itu ada VMware, lalu yang satu lagi itu ada VirtualBox. Nah, bagi teman-teman mungkin secara umum itu kebanyakan menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Itu memang sangat familiar. Nah, di samping itu VirtualBox juga lebih ringan di PC. Nah, namun pada video kali ini saya menggunakan VMware Workstation. Nah, kalau VMware ini sangat lumayan cukup berat dibanding VirtualBox. Namun untuk menu-menunya itu lebih advance dan dari tampilannya pun itu lebih friendly teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mencoba menginstalasi Windows 10. Hal yang pertama adalah kita harus membuat mesinnya terlebih dulu. Nah, caranya yaitu create a new virtual machine. Lalu kita pilih yang tipikal, kita klik next. Setelah itu kita dihadapkan oleh media instalasi sini teman-teman. Nah, saya akan menggunakan ISO. Jadi saya pilih klik ISO, lalu kita browse. Oke, kita siapkan di sini Windows 10. Oke, kita klik open ya, lalu kita klik next. Oke, untuk OS operating systemnya kita Microsoft Windows, lalu Windows kita pilih yang 1064 bit, lalu kita klik next. Dan ini menyesuaikan ya teman-teman bit ini. Jika teman-teman punya ISO master ISO yang 32, jadi teman-teman pilih opsi yang 32. Ya, di sini kita bisa mengganti nama virtual machine-nya. Misalnya saya ganti Toolman. Oke, untuk lokasi mesinnya nanti itu teman-teman biarkan default saja. Namun di sini local disk saya ini penuh ya teman-teman, jadi lebih baik saya harus pindah saja di G, lalu virtual machine di Windows 10. Kita klik OK. Oke, sekarang kita tinggal klik next. Nah, untuk harddisknya, ukuran harddisknya itu rekomen adalah 60 GB. Bisa teman-teman lebihkan ya, tapi tidak rekomen itu lebih dari 60 karena nanti pengaruh pada penanaman sistem operasinya. Daripada kurang nanti malah error ya teman-teman. Oke, sekarang kita klik next. Oke, setelah itu finish ya. Ini untuk mesinnya ya teman-teman sudah jadi ya. Jadi ini adalah seperti komputer milik Anda, tapi mesin ini berjalan dalam komputer asli yang Anda miliki ya teman-teman. Untuk menjalankannya kita cukup klik power on this.
Oke, untuk VMware ini, untuk VMware ini teman-teman, saya akan full. Untuk VMware ini saya menggunakan VMware 12 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa download yang terbaru itu 15 ya teman-teman. Teman-teman bisa download saja. Dan untuk VMware 12 ini nanti saya boleh nanti untuk share dan kasih link di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, selanjutnya di menu ini kita language installnya Inggris, lalu time currentnya kita ini saya ketik I saja, ketik I, cari yang Indonesia. Oke, untuk keyboard inputnya itu kita pilih yang US, lalu kita klik next, klik install now. Oke, jadi dengan virtual machine ini teman-teman bisa leluasa ya, bisa menginstal berapa kali tanpa khawatir nanti data-data atau file-file yang teman miliki itu akan hilang karena sering diinstal. Kalaupun ada kesalahan dalam penginstalan melalui virtual machine ini, teman-teman juga bisa mendelete mesinnya dan mengulangi membuat mesin baru lagi, ataupun teman-teman bisa mengoperasikan 3 komputer sekaligus ya di dalam komputer teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman. Yang penting spesifikasi dari komputer teman-teman itu bisa memadai dan cukup berperforma. Oke, sekarang kita klik accept ini, lalu kita klik next. Di sini dihadapkan oleh 2 menu instalasi teman-teman. Ada upgrade, ada custom install. Oke. Yang upgrade ini itu semisal teman-teman dari Windows 7 atau Windows 8 itu mau ditingkatkan ke Windows 10. Jadi teman-teman bisa melakukan upgrade ini. Untuk upgrade ini teman-teman tidak usah khawatir, nanti file itu akan tetap ada, settingan dan aplikasi itu tetap ada. Namun yang custom install ini teman-teman itu nanti bersih ya teman-teman, bersih. Jadi nanti semisal dari Windows 7 akan diinstal ulang ke Windows 10, itu file yang ada di local disk C itu harus di format. Nah, tapi yang perlu dipahami teman-teman, untuk file D, untuk local disk D, E atau F itu nanti teman-teman biarkan saja ya teman-teman, soalnya itu adalah data-data yang seseorang miliki. Jadi nanti kalau misal disuruh untuk install ulang, itu teman-teman harus perhatikan mana yang C, mana yang D, mana yang F, seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan kesalahan, harusnya menghapus lokal disk C, namun yang terhapus adalah lokal disk D. Nah, jadi itu nanti akan merepotkan teman-teman untuk merecovery ulang file-file yang penting. Oke, kebetulan ini saya ada menginstal PC baru, jadi kita klik custom install. Oke, untuk ini teman-teman, untuk ini kita bisa partisi di sini. Memang ini PC awal ya teman-teman, jadi tidak masalah, teman-teman bisa melakukan partisi sesuka hati teman-teman. Namun kalau nantinya untuk menginstal ulang, itu harus diperhatikan mana yang C, D, E, F itu. Oke, untuk membaginya, untuk mempartisinya kita cukup klik new saja. Oke, misal saya untuk C itu semisal saya bikin 45 GB.
Oke, apply saja. To ensure all feature work correctly. Oke, Windows may create additional partition for system file. Nah, jadi ini nanti untuk fitur bekerja ya, fitur bekerja. Jadi partisinya itu ada ketambahan sistem ya. Kita klik OK saja. Oke teman-teman, ini adalah partisi sistemnya ya teman-teman. Tapi yang ini bukan partisi milik Windows-nya ya, tapi lokal disknya itu nanti kita akan tanamkan di sini. Nah, yang ini apa? Yang ini nanti kita gunakan untuk file D ataupun E nanti ya teman-teman. Jadi nanti kita akan install di sini. Oke, untuk di sini kita belum mempartisinya, teman-teman juga bisa klik partisi di sini. Oke, lalu kita pilih apply. Nah, kalau misal teman-teman ya, teman-teman belum mempartisi ini, misal masih unlocated gitu, itu nanti partisi ini tidak terbaca ya teman-teman. Namun nanti teman-teman bisa men-settingnya lewat manajemen partisi setelah Windows terinstall. Oke, ini teman-teman sudah melakukan partisi. Oke, untuk chainnya saya tanamkan di sini. Saya tanamkan di sini ya teman-teman. Kita klik next. Oke teman-teman, untuk proses instalasi ini nanti saya akan coba percepat saja, ataupun saya akan skip saja ya teman-teman. Nanti setelah finishing proses install Windows ini, kita akan tinggal men-setting Windows-nya, yaitu ada username dan lain sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, untuk penginstalan Windows 10 ini nanti batas minimal itu teman-teman untuk RAM yaitu sekitar 2 GB. Lalu untuk harddisk kosongnya untuk khusus chainnya itu nanti sekitar 32 GB-an ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan instalasi dengan baik. Nah, jadi teman-teman kalau misal harddisk itu ada 500 GB, nah teman-teman silakan bisa sisakan. Untuk chainnya itu sekitar 150-an lah ya teman-teman. Juga itu untuk menginstal aplikasi misalnya Office ataupun Adobe ataupun yang lainnya, itu nanti akan masuk ke lokal disk C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini tahap setupnya ya teman-teman. Proses instalasi sudah selesai. Oke, sekarang kita pilih Indonesia. Kita yes. Oke teman-teman, lihat koneksi networknya. Ini kita skip ya teman-teman. Oke, kita skip. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memberikan nama di sini. Misal namanya kita kasih oke, lalu kita klik next. Selanjutnya untuk passwordnya teman-teman bisa input, ataupun kalau teman-teman tidak mau diinput bisa teman-teman ya, ini langsung klik next saja. Itu nanti tidak akan di password ya. Oke, saya akan coba masukkan di sini.
klik next. Oke, ini konfirmasi password ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalau teman-teman memberikan password ya, di sini nanti teman-teman akan diberikan security question. Nah, jadi nanti misal teman-teman lupa password gitu, teman-teman nanti akan diberikan 3 pertanyaan ini. Nah, 3 pertanyaan ini nanti teman-teman kalau bisa menjawab dengan benar, itu password otomatis akan bisa di reset seperti itu. Kayak misal saya pilih oke. Lalu next. Nah, ini pertanyaannya kedua. Misal apa ini? Name. Oke. Saya ini saja ya teman-teman. Saya random aja ini. Next, lalu yang ketiga. Oke, lalu next. Oke, nah ini agak berbeda ya ketika teman-teman sudah pernah menginstal Windows 7 atau 8, itu sangat berbeda sekali untuk setupnya. Yang perlu dipahami memang seperti itu ya teman-teman. Nantinya semoga teman-teman bisa dapat memahami step by step dari install Windows untuk setupnya seperti ini. Dan antara Windows 7, 8 dan 10 ini itu sama ya teman-teman, setupnya seperti itu. Cuma fitur tambahannya ya seperti tadi, ketika kita memberikan password pada setupnya, nanti kita akan diberikan 3 pertanyaan ya teman-teman, bukan 3 permintaan. Jadi 3 pertanyaan itu diisikan, nanti kalau reset teman-teman cukup untuk menjawab 3 pertanyaan yang tadi diisikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita klik yes saja teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah privacy settingnya ya teman-teman. Secara default ini sudah on ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengcustom di sini. Misal online speech-nya kita no-kan saja ya. Untuk lokasi. Oke, untuk teman-teman ketika menginstal ya teman-teman, itu sesuai default dari Windows-nya. Di sini saya akan meng-off-kan saja semuanya, karena di sini laptop saya tidak begitu handal ya teman-teman. Ini juga nanti berpengaruh ya teman-teman, berpengaruh pada kecepatan kinerja OS-nya nanti teman-teman. Misal kalau semua privasinya itu di yes kan, otomatis nanti komputer akan bekerja dengan berat ya. Tapi kalau misal standar minimal itu sudah tercukupi, malah lebih, itu ini tidak masalah ya teman-teman. Oke, jadi untuk rekomen ya teman-teman, ini harap jangan di no-kan ya teman-teman, sesuai privasi dari Windows saja. Kalau di sini saya komputernya tidak begitu bagus ya, jadi saya ini no-kan saja.
Oke, sekarang pilih accept. Oke, selanjutnya di sini setup sudah selesai ya teman-teman. Dan ini nanti akan membutuhkan beberapa waktu untuk mengatur atau menyimpan setupnya tadi. Oke teman-teman, proses instalasi sudah selesai ya teman-teman. Oke, untuk ini teman-teman bisa klik SD saja. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk proses instalasi Windows 10, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar komputer ataupun request tentang tutorial yang berkaitan dengan komputer, maka silakan untuk melakukan komentar di bawah ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, maka silakan untuk klik like dan jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih, see you next time, dan salam komputer.